Assalamualaikum taretan, atemu pole, bermaka mantere paling kesehatan serta kabar katen. Hai bunda hebat semuanya, jumpa lagi di video Umi. Nah, kali ini Umi mau berbagi nih bagaimana cara Umi mengatur untuk belanja bulanan. Nah, belanja bulanan di sini adalah belanja kebutuhan untuk rumah dan maupun untuk pribadi. Nah, sebelum Umi membelanjakan, seperti biasa nih, Umi akan membuka buku kas terlebih dahulu. Jadi di awal bulan Februari ini, di tahun 2021 ini, Umi itu pakai buku baru untuk buku kas Umi. Jadi maklum ya kalau ini masih ada beberapa lembar. Nah, di bulan Februari ini seperti biasa di awal Umi akan menuliskan semua rincian-rincian yang harus dikeluarkan di tiap bulannya. Jadi setelah menerima gaji, Umi akan pasti menulis semua rincian-rincian yang harus dikeluarkan. Nah, rincian-rincian ini sama persis seperti bulan sebelumnya. Jadi Umi pastikan tidak akan ada yang terlewat. Jadi semuanya itu pasti sama untuk tiap bulannya pengeluaran wajib ini. Kecuali ada tambahan, mungkin tabungan-tabungan yang ditujukan untuk anak sekolah atau apapun itu bisa disesuaikan lagi di catatan selanjutnya. Nah, setelah semuanya tercatat semua ini, biasanya nih di akhir saldo ini akan tersisa senilai 1 juta. Biasanya setelah mengetahui sisa dari saldo keuangan yang kita miliki, Umi akan sedikit membagi-bagi, memilah-milah sesuai dengan kebutuhan selanjutnya. Yaitu kebutuhan selanjutnya adalah jatah uang bulanan dan juga jatah uang belanja ke pasar. Nah, kalau tiap minggunya Umi itu belanja ke pasar senilai 100.000, nah untuk 4 minggu atau 1 bulan itu akan menghabiskan 400.000. Jadi sisa saldo 1 juta ini akan Umi belanjakan 400.000 untuk anggaran belanja harian. Jadi sisa 600. Nah, 600 di sini biasanya Umi akan pilah menjadi jatah bulanan. Jatah bulanan inilah yang akan Umi belanjakan di awal bulan seperti ini. Sebelum menjatahkan semuanya, biasanya Umi akan catat apa aja yang harus Umi beli. Nah, biasanya Umi itu gak nulis di buku tulis atau di kertas. Biasanya Umi pakai catatan seperti ini. Nah, Umi punya aplikasinya nih, namanya itu aplikasi catatan note. Nah, ini biasanya Umi pakai untuk nulis catatan apapun itu yang Umi butuh untuk catatan sementara. Jadi di sini tuh hanya bersifat sementara ya, bukan untuk seterusnya. Nah, di sini Umi akan tulis judulnya yaitu belanja bulanan. Biasanya Umi tulis tuh bulan apa biasanya gitu. Tapi di sini Umi tulis aja yang biasa saja ya, belanja bulanan. Nah, seperti biasa, selanjutnya Umi akan tulis apa aja yang dibutuhkan. Umi akan pergi ke dapur, ke kamar mandi, dan ya ke tempat make up dan semuanya. Apa saja yang dibutuhkan. Biasanya tempat make up itu misalnya ada bedak, terus ada minyak rambut atau hand body atau apa itu ya, semuanya Umi akan catat apa yang harus Umi beli. Nah, setelah semuanya tercatat nih, biasanya tuh memang anggarannya itu kisaran 200 ribuan karena adik Via sudah berhenti popok. Tapi sebelum adik Via berhenti popok, biasanya Umi itu anggarannya bisa 350-an karena ada popok dan juga jatah susu formula. Tapi saat ini Umi sudah mengurangi formula, bahkan boleh dibilang 1 dus itu untuk bertiga. Jadi 1 dus susu formula biasanya beramai-ramai, dan itu pun kalau mereka minta. Tapi kalau mereka tidak minta ya Umi gak akan beli apapun itu. Lanjut setelah itu baru Umi akan pergi ke supermarket yang Umi tujukan. Nah, di sini itu bukan supermarket ya, tapi boleh dibilang minimarket. Di sini itu kecil tapi lengkap. Dan di sini tuh gak terlalu banyak pernak-pernik. Kalau di Sumenep tuh juga ada yang lebih besar dan lebih lengkap, dan juga apapun itu ada. Cuman kalau kebiasaan Umi itu kalau ngelihat barang-barang yang unik atau barang-barang yang asik gitu, biasanya Umi tinggal comot-comot aja. Tapi kalau di sini itu minimarket di sini dia itu gak terlalu banyak pernak-pernik. Jadi memang kebutuhan dapur dan kebutuhan sehari-hari aja yang ada di sini. Jadi semuanya tercover dengan lebih hemat kalau Umi belanja di sini. Dan di sini pun juga secara harga pun juga lebih murah daripada toko-toko atau market lainnya. Selanjutnya setelah belanja seperti ini, biasanya Umi akan jalan-jalan sebentar nih untuk
refreshing. Biasanya anak-anak tiap minggu bakal ngajak jalan-jalan ke Taman Bunga Sumenep. Cuman karena sekarang corona ya, biasanya kalau setelah Umi belanja bulanan, biasanya Umi akan ajak mereka jalan-jalan seperti ini. Ya walaupun hanya setengah jaman saja tuh, mereka tuh sudah puas sambil menikmati cemilan yang sudah dibeli di market tadi. Nah, ini dia belanjaan Umi. Semuanya Umi belanjakan. Yang pertama itu ada beras, karena berhubung beras itu di sini Umi sudah habis, jadi Umi beli langsung yang 25 kilo. 25 kilo ini kalau memang semuanya rajin makan dan doyan-doyannya makan, ini tuh habis 1 bulan untuk 5 orang keluarga seperti Umi. Ada anak SD 2 anak dan juga 1 balita berumur 3 tahun. Itu tuh bisa 1 bulan full habis. Tapi kalau memang lagi hemat-hematnya atau lagi males-malesnya makan, itu bisa nyampe 1,5 bulan atau paling enggak ya 1 bulan 1 minggu lah beli lagi gitu loh. Ya intinya Umi harus menganggarkan keuangan untuk uang beras 250.000. Nah selanjutnya Umi pisah-pisah dulu nih. Umi ada beli minyak goreng, ada snack, ada macam-macam mie. Nah ini adik Via juga ikut-ikutan, dia tuh megang snack, pengen dibuka katanya. Ya udah. Nah untuk snack biasanya Umi akan jatah sedikit seperti ini, dan ini snacknya itu Umi makan bersama-sama gitu loh. Nah untuk uang jajan Abang Haki dan Abang Suk sendiri, Umi tuh sedikit jarang memberikan uang jajan. Mungkin kalau mereka pengen aja tuh gitu. Mungkin kalau Umi hitung-hitung mungkin sebulan mungkin seminggu cuma ada 2 kali anak jajan, dan itu pun hanya 1.000 atau enggak 2.000 aja. Jadi kalau semuanya 1.000 ya 1.000-1.000-an aja. Biasanya tuh beli snack nabati yang 500-an itu dapat 2, terus atau enggak ya pilus gitu aja. Ya jajannya mereka itu aja, karena ya Umi memang sedikit untuk mengurangi jatah mereka jajan di luar, karena ya sekarang kan corona. Karena Umi juga takut juga kalau mereka tuh keseringan main di luar dan apapun jajan di luar, ya Umi hanya menganggarkan mereka untuk kenyang di dalam rumah. Jadi untuk di luar mereka gak terlalu banyak jajan. Dan di sini Umi juga beli sabun, ada mie, ada garam, ada bedak dan semuanya. Nah di sini semuanya Umi sudah total rinciannya apa saja yang sudah Umi beli. Nah ini ya snacknya itu ada sari gandum, ada Cheetos seperti Cheetos gitu, ada gula 2 kilo, setelah itu aneka caos pedas, caos tomat, dan juga saus tiram yang hitam ini. Terus ada mie cup itu lagi Umi pengen aja, yang lainnya nggak pengen katanya nggak masalah. Terus ada susu kaleng itu biasanya Umi beli 3 kaleng, cuman sekarang karena lagi gimana gitu jadi gak terlalu banyak beli, cuma beli 1 aja. Dan selanjutnya ada garam 2 bungkus itu biasanya 1 bulan. Kalaupun kurang biasanya beli di warung-warung terdekat rumah aja gitu. Setelah itu ada tepung terigu 1 kilo, terus ada tisu beli 3 ini biasanya untuk mobil 1, dan sisanya itu kalau ada tamu-tamu main ke rumah Umi kasih tisu, bukan kasih serbet. Dan selanjutnya ada minyak goreng, aneka mie, kecap. Untuk minyak gorengnya Umi gak beli sesuai merek apa-apa gitu, intinya yang paling murah aja Umi beli. Yang penting dia itu murah dan bagus gitu kan. Biasanya ada tuh yang murah tapi saat kita masak dia tuh cepet gosong dan bau hangus gitu, itu Umi gak suka. Jadi Umi pilih yang murah tapi memang bagus. Dan ada kecap pun sama, itu tuh stok yang ada aja di minimarket. Dan sabun piring, sabun baju biasanya tuh Umi beli cari yang berhadiah gitu. Jadi lumayan hadiah piring untuk stok-stok tambah di dapur. Dan ada bedak, sampo, dan hair lotionnya adik Via, sabun mandi. Nah, di sini tuh udah ada kopi, karena kopinya stoknya habis, jadi Umi beli kopi di toko lainnya. Dan kalaupun memang toko lain itu juga gak ada, biasanya Umi akan anggarkan sisanya yang harus Umi belikan senominal kopi yang dibutuhkan dalam 1 bulan. Jadi uang kopi itu tetap Umi pakai ya, jadi gak ada yang namanya uang kopi dialihkan ke
barang-barang lainnya. Nah, ini kopi yang Umi sudah beli. Umi beli kopi 4. 1 bulan itu ada 4 bungkus seperti ini top kopi. Dan biasanya nih kalau beli di market ini gak dapat gelas. Tadi Umi belanja ke pasar sekalian Umi belanja mingguan gitu. Jadi Umi beli kopi 4 dan dapat gelas nih 4 nih. Lumayan ya. Nah, semuanya anggaran-anggaran tadi Umi akan catat di buku kas Umi. Jadi semuanya Umi akan tulis berikut harga-harganya dan total belanjanya. Jadi tiap bulannya kita bisa lihat tuh, oh kebutuhan ini wajib nih ditambahkan lagi, atau oh kebutuhan ini harus dikurangi nih karena sudah gak terlalu banyak dipakai, atau oh ini sudah naik nih harganya atau berapa gitu. Jadi Umi akan tulis di sini semuanya. Dan terakhir, Umi akan total semuanya apakah sama dengan pengeluaran yang Umi sudah keluarkan. Oke, kalau sudah klop ya gitu ya. Dan ini pun tetap Umi akan rincikan kalau Umi ke pasar. Jadi tiap belanja ke pasar, Umi akan rincikan per itemnya. Misalnya ke pasar 100.000 apa aja yang dibeli nih, seperti ini ada lauk apaan gitu. Itu Umi akan rincikan juga seperti di sini. Jadi Umi tahu nih, oh belanja minggu pertama ini belanja ini aja dan harganya sekian. Oh sekarang naik nih ya itu ya. Jadi fungsinya untuk buku kas ini selain kita mengulang pengeluaran yang tetap yang sama dan juga meminimalisir pengeluaran yang mungkin terlalu berlebihan atau yang mungkin dibutuhkan untuk bulan selanjutnya. Jadi kita tahu tuh apa aja barang yang wajib kita beli maupun barang yang wajib kita kurangi di tiap bulannya. Dan termasuk harga pun kita tahu berapa kenaikan harga yang terjadi di tiap bulannya juga. Oke, sekian saja dari Umi, dan itu adalah rutinitas Umi sebelum Umi berbelanja atau Umi melakukan pengeluaran keuangan apapun itu. Biasanya Umi akan buka buku kas ini untuk melihat catatan-catatan yang harus Umi keluarkan atau Umi simpan. Sekian saja dari Umi, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.